Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pecahan senilai. Nah, Bu Guru ingatkan kembali ya bagi kemarin yang belum paham. Yang pertama kita kemarin mencari pecahan senilai dengan cara perkalian. Guru ingatkan kembali ya. Misalkan Bu Guru memiliki pecahan 2/6. Kita akan mencari pecahan senilainya dengan cara perkalian. Ingat ya anak-anak, kalau pembilang dikalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan 2. Nah, sekarang kita akan coba dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan perkalian 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi pecahan 2/6 ini sama dengan pecahan 4/12. Kemudian kita bisa mencari lagi pecahan yang senilai dengan 2/6 lagi. Kita kalikan lagi dengan perkalian yang lain. Misalkan 2/6 kita kalikan dengan 3. Pembilang kali 3, penyebut juga harus dikalikan 3. Berapa anak-anak 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi 2/6 ini sama dengan senilai dengan 6/18. Kemudian kita cari lagi, kita cari perkalian sampai 4 kali ya. Nah, di sini ada 2/6. Kalau sudah dikalikan 3, kita bisa mengalihkannya berapa? 4. Pembilang kali 4, penyebut juga dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 2/6 itu sama dengan 8/24. Satu lagi dong Bu Guru, biar lebih banyak lagi. Oke, kita coba lagi. 2/6 sama dengan, kita kali berapa nih enaknya? Kali 2 sudah, kali 3 sudah, kali 4 sudah. Sekarang kita kalikan dengan 5 anak-anak. Nah, 2 dikali 5 berapa? 10. 6 kali 5 30, ya kan? Sekarang kita tahu bahwa 2/6 itu juga senilai dengan 10/30. Kalau kita buat kesimpulan, maka jadi pecahan 2/6 senilai dengan berapa saja anak-anak yang sudah Bu Guru lingkari? Dengan 4/12, dengan 6/18, dengan 8/24, dengan 10/30. Jadi di sini boleh ditulis sama dengan karena dia memiliki nilai yang sama. Kalau sudah perkalian seperti ini ya. Nah, Bu Guru kasih contoh satu lagi anak-anak dengan cara perkalian. Sekarang Bu Guru punya pecahan 1/3. Nah, kita cari ya, pecahan yang senilai dengan 1/3 itu berapa aja. Sekarang kita tulis dulu 1/3. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan pengali yang sama. Misalkan dikali berapa nih? Kita coba kali 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 sama dengan senilai dengan 2/6. Nah, kalau sudah kita cari yang kedua anak-anak. Nah, 1/3 dikalikan. Sekarang kita kalikan dengan 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 3/9 anak-anak. Nah, sekarang kita cari lagi. Kita akan mencari dengan 4 cara. Sekarang kalau sudah dikali 3, kita kali 4 ya. 1 kali 4 sama dengan 4.
3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pecahan 1/3 itu senilai dengan pecahan 4/12 anak-anak ya. Sekarang satu cara lagi, 1/3 sama dengan kita kali berapa nih? Kali 5 Bu Guru, 5 belum. Oke, mau dikalikan 10 juga boleh, asalkan atas 10 bawah 10. Bebas anak-anak, kalian kalikan berapa saja. 1 kali 5 sama dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi pecahan 1/3 ini senilai dengan pecahan 5/15. Sekarang kalau kita buat kesimpulan, jadi pecahan berapa anak-anak ini tadi? Kita cari pecahan 1/3 senilai dengan berapa anak-anak? Senilai dengan berapa nih? 2/6. Senilai juga dengan 3/9. Senilai juga dengan 4/12. Senilai juga dengan 5/15. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah mencari pecahan senilai dengan cara perkalian, sekarang kita yang kedua akan mempelajari pecahan senilai dengan cara pembagian. Nah, dengan pembagian prinsipnya sama. Kalau pembilang dibagi dengan misalkan bilangan 2, penyebutnya juga harus dibagikan dengan bilangan 2. Nah, sebagai contoh adalah begini. Bu Guru punya pecahan 10/18 misalkan ya. Nah, 10/18 ini kalau kita cari pecahan senilainya, kita bagi ya anak-anak. Kita pakai cara pembagian 10/18. Sekarang kita bagi dulu. Bagi sama berapa? Yang kecil dulu dah Bu Guru. Bagi 2. Nah, kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian yang bawah juga dibagi. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi 10/18 ini anak-anak senilai dengan pecahan 5/9. Kita tulis di sini, jadi pecahan 10/18 senilai dengan 5/9 gitu. Nah, contoh yang lainnya adalah misalkan Bu Guru punya pecahan berapa ya? 18/24 anak-anak. Nah, ini kita bagi berapa Bu Guru? Semuanya kita bagi dengan bilangan yang kecil dulu. Yang kecil dulu itu berarti kita bisa mulai dari dibagi dengan 2 semuanya. Atas bagi 2 maka bawahnya juga bagi 2. 18 dibagi 2 berapa anak-anak? 9 ya kan? Kemudian 24 dibagi 2 12. Jadi pecahan 18/24 itu senilai dengan pecahan 9/12. Nah, Bu Guru masih bisa lagi itu, kayaknya ada lagi itu bisa dibagi lagi. Boleh kita coba bagi lagi. Kita coba bagi lagi ya. Kita coba lagi dibagi dengan habis 2 kita coba deh 3. Nah, bagi 3. 18 bagi 3 berapa anak-anak? 6. Kemudian 24 dibagi 3 berapa? 8. Jadi 18/24 itu senilai dengan 6/8. Kita buat kesimpulannya ya. Jadi pecahan 18/24 senilai dengan 6/8. Dengan berapa lagi tadi? 9/12. Begitu ya anak-anak. Kalau masih bisa dibagi lagi Bu Guru, misalkan masih bisa lagi dibagi 4, silakan dibagi 4.
Semakin banyak dibagi, kalian akan menemukan pecahan yang senilai lebih banyak lagi. Begitu ya. Supaya lebih matang lagi, supaya kalian lebih paham lagi, Bu Guru kasih contoh satu lagi untuk pembagiannya. Nah, misalnya Bu Guru punya pecahan misal 20 per 25 gini ya. Kita akan mencari pecahan senilainya. Nah, 20 per 25 dibagi berapa ya Bu Guru? Kita kira-kira dulu, kira-kira kalau 20 dibagi 2 bisa. 25 dibagi 2 nggak bisa Bu Guru, ada sisanya. Oke, kita cari yang lainnya. Bagi 3 Bu Guru, 20 dibagi 3 nggak bisa Bu Guru, nanti ada sisanya. Nah, oleh sebab itu kita cari yang lain. Kalau misalkan dibagi 4 Bu Guru gimana? 20 dibagi 4 bisa, hasilnya 5. Kemudian kalau 25 Bu Guru dibagi 4, wah nggak bisa Bu Guru, nanti sisa. Kalau dibagi 5 gimana Bu Guru? Kita coba dulu. 20 dibagi 5, oh bisa. 25 dibagi 5, oh bisa Bu Guru. Nah, kita bagi 5 aja lah. Kalau jadi atas sama bawah harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama anak-anak. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa pecahan 20 per 25 itu senilai dengan pecahan berapa tadi? Ini ya, senilai sama ini ya, 4 per 5. Sekarang kita sudah tahu cara mencari pecahan senilai dengan perkalian, dengan pembagian. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak masih ada ya Bu Guru ya? Ada dong. Nah, yang ketiga kita akan mencari pecahan yang senilai dengan menggunakan garis bilangan anak-anak, dengan garis bilangan. Nah, di sini Bu Guru sudah memiliki berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis bilangan anak-anak. Tapi sebelum melangkah ke garis bilangan, Bu Guru harus mengingatkan kalian bahwa nanti akan ada pecahan yang kita sebut sebagai angka 1. Maksudnya bagaimana Bu Guru? Kalau Bu Guru punya pecahan 2 per 2 anak-anak ya. Jadi 2 per 2 itu sama seperti artinya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 1 itu sama dengan 2 per 2. Kemudian yang lainnya adalah 3 per 3. 3 per 3 itu sama artinya dengan 3 dibagi 3. Berapa? 1. Sama kan? 4 per 4 Bu Guru. Nah, 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi semua pecahan yang pembilang dan semua bilangan yang pembilang, semua pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama akan bernilai berapa ini anak-anak? Bernilai 1. Jadi kalau semua pembilang dan penyebutnya sama akan bernilai 1. Ini kuncinya ya. Jadi mau 100 per 100 itu kita sebut sebagai 1. Mau 50 per 50 kita sebut 1. 25 per 25 kita akan tetap menyebutnya sebagai 1. Nah, di sini Bu Guru sudah memiliki 6 garis anak-anak. Nah, kita akan mencari pecahan yang senilai. Nah, di sini Bu Guru akan menulis bilangan pecahan 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 7. Nah, kita tidak harus menggunakan seluruhnya. Nah,
ini ya, kita beri titik dulu dari ujung dengan ujungnya, kita beri titik semuanya supaya nanti memudahkan kita dalam meletakkan pecahannya. Gimana kalau letak pecahannya supaya mudah, kita tentukan dulu batasnya. Nah, gini ya anak-anak. Pertama, kita membagi garis bilangan yang atas sendiri ini menjadi 2 bagian yang sama besar ya. 2 bagian. Nah, 2 bagian. Kenapa kok 2? Karena ini per 2. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Sekarang kita melangkah ke garis yang kedua. Di sini ada per 3. Sekarang garis ini kita akan bagi menjadi 3 bagian sama besar, anak-anak. Ya. Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar karena dia per 3, maka kita bagi 3. Nah, kemudian yang ini per 4 kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Tadi kita sudah membagi menjadi 2 bagian dulu. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian dulu ya. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama besar lagi ya, yang sama besar lagi sehingga dia menjadi 4 bagian, anak-anak. Sekarang kalau sudah menjadi 4 bagian, kita akan melangkah membaginya menjadi 5 bagian yang sama besar. Di sini kita bagi 1, kemudian kita kira-kira ya bahwa ini sama besar 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira seperti ini ya. Dan yang ini kita bagi dulu menjadi 6 bagian. Berarti kita bagi 2 dulu. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Nah, menjadi 3 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kita letakkan dulu ini 1/2. Di sini ada 0. Ini 1/2. 1/2 ditambah lagi 1/2 sama dengan 2/2 atau 1. Nah, sekarang ini anak-anak, 1/3 kita letakkan di sini. 1/3 ditambah lagi 1/3 sama dengan 2/3. Nah, ditambah lagi 1/3 lagi anak-anak, sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, sekarang ini 1/4. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 2/4 ditambah lagi 1/4 anak-anak, berapa? 3/4. Setelah 3/4 kita tambah lagi dengan 1/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, kemudian ada lagi nih 1/5 ditambah lagi 1/5 sama dengan 2/5. Ditambah lagi anak-anak 1/5 lagi, jadi 3/5. 3/5 tambah 1/5 lagi 4/5. 4/5 tambah 1/5 lagi 5/5 atau 1. Nah, sekarang di sini 1/6 ditambah lagi 1/6 sama dengan 2/6, ditambah lagi 1/6 sama dengan 3/6, tambah lagi 1/6 sama dengan 4/6, tambah lagi 1/6 sama dengan 5/6, 5/6 tambah 1/6 sama dengan 6/6, atau kita lihat 1. Jangan lupa di depan harus ada angka 0. Nah, sekarang Bu Guru minta mencari pecahan yang senilai, kita buat di sini,
pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah, nah sekarang kita cari anak-anak pecahan yang senilai dengan 1/2 ini, kita cari yang lurus dengan 1/2. Apa nih? Nah, yang lurus ya, kalau senilai artinya dia lurus dalam satu garis yang sama. Berapa anak-anak? 2/4 sama berapa nih? 3/6. Sekarang kita dari garis bilang itu kita cari pecahan yang senilai dengan kita cari pecahan yang senilai dengan berapa ya anak-anak ya? 1 berapa ya? 1/3 misalkan. 1/3. Nah, kita cari nih 1/3 lurusnya sama yang mana nih? Oh, sama yang ini. Berarti adalah yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6. Nah, anak-anak dalam membagi bidang garisnya ini akan lebih mudah kalau kalian menggunakan buku kotak yang sudah ada garis-garisnya itu, sehingga kalian bisa membagi garis bilangan ini dengan sama, dengan adil. Nah, kalau Bu Guru menggunakan kertas polos seperti ini, maka kalian bisa lihat bahwa oh ini kok kayak lebih panjang, ini kayak lebih pendek, padahal harusnya membaginya sama ya anak-anak. Jadi lebih mudah kalau kalian menggunakan buku kotak atau kertas yang sudah ada kotak-kotaknya, sehingga bisa kalian buat dengan mudah garis bilangannya. Nah, kemudian untuk tugasnya yang kalian kerjakan adalah LKS Matematika halaman 8, 9. Halaman 8 dan 9. Kalau tugasnya sudah dikerjakan, nanti difoto, dikirim ke Bu Guru. Selamat mencoba, semoga kalian paham. Kalau tidak paham bisa tanya lagi dengan Bu Guru. Sampai jumpa.